Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Ayu Ranifa. Okay, now I'm going to explain you about if conditional or conditional if ya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang if conditional. Kalau bahasa Indonesia itu disebut dengan kalimat pengandaian. Nah, if conditional kali ini saya akan menjelaskan di dalam dua kelompok besar ya. Jadi yang pertama adalah kelompok verbal sentence, kalimat yang ada verbnya, dan non-verbal sentence, yakni kalimat yang nggak ada verbnya. Okay, at the first, I'm going to explain about if conditional in verbal sentence. Ya, pertama saya akan menjelaskan tentang if conditional dalam bentuk kalimat verbal ya. There are any three types. Type 1, type 2, and type 3. Ada tiga tipe. Type 1, type 2, and type 3. Okay, now let's see the sample of type 1. Sekarang kita langsung lihat contohnya dulu ya, dari tipe yang pertama. If I have a lot of money, I will buy Ferrari. In Indonesian, jika saya punya uang banyak, saya akan membeli Ferrari. Nah, jadi dari kalimat ini sebenarnya terdiri dari dua klausa. Jadi yang pertama ada if clause dan diikuti dengan main clause. If clause-nya untuk tipe yang pertama, dia menggunakan tenses simple present tense. Dan untuk main clause-nya dia menggunakan will plus verb 1. Nah, type 1 ini menunjukkan the action is quite probable. Jadi, kalimat tipe 1 if conditional itu menunjukkan bahwa kemungkinan akan terjadi seperti itu. Jadi maksudnya seseorang itu punya uang banyak dan dia mungkin saja ketika dia bisa membeli mobil Ferrari. Next, sample type 2. Selanjutnya contoh yang tipe 2. If I had a lot of money, I would buy island. Oke, if clause-nya dia menggunakan tenses simple past tense. Dan untuk main clause-nya dia menggunakan model would plus verb 1 ya. Jadi itu ingat-ingat pola kalimatnya ya. Tadi tipe 1, tipe 2 seperti itu. Nah, tipe 2 ini menunjukkan contrary to the fact. Ya, jadi sudah mulai berlawanan dengan fakta atau kenyataan yang ada. Maksudnya seperti ini. Jika saya sudah mempunyai uang banyak, saya akan membeli pulau. Kenyataannya, dia tidak punya uang banyak, seperti itu maksudnya. Dan dia tidak bisa membeli pulau. Okay, next sample of type 3. If I had a lot of money, I would have bought planet. If clause-nya menggunakan tenses past perfect tense. Sementara main clause-nya menggunakan would have plus verb 3. Jadi tipe ketiga ini menunjukkan the action didn't happen. Bahwa kenyataannya ya tidak terjadi gitu ya, sangat tidak mungkin terjadi. Seperti itu. Jadi maksud kalimat if conditional itu adalah kalimat pengandaian, kalimat berandai-andai, dan perbedaan tipe 1 dengan tipe yang lainnya adalah dari tingkat kemungkinan terjadinya. Seperti itu. Nah, oke, lebih detailnya untuk type 1 itu jadi seperti ini. Nah, tadi yang masih bingung, apa itu if clause, apa itu main clause gitu ya. Jadi itu satu kalimat tapi dia terdiri dari dua klausa. Ada klausa yang ada if-nya itu disebut if clause. Dan selanjutnya adalah main clause, klausa utamanya. Dan nanti pada kenyataannya ketika kita membuat kalimat if conditional itu bisa berubah posisi. Boleh if clause dulu atau main clause dulu. Kalau if clause lebih dulu ditulis, jangan lupa menggunakan tanda koma. Tapi ketika kita menuliskan main clause terlebih dahulu, setelah itu dilanjutkan oleh if clause, tidak perlu kita menuliskan tanda koma ya. Oke, sekarang kita ulang lagi
contoh tadi yang tipe pertama ya. Dia if clause-nya itu if I have a lot of money. Nah, if clause-nya dia menggunakan simple present tense. Simple present tense, pola kalimatnya ketika dia verbal sentence yaitu subject verb one seperti itu ya. Dan pasangannya dia selalu model ditambah verb one. Modelnya di sini dia menggunakan will. Berarti dia contohnya itu I will buy Ferrari. Kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, jika saya punya uang banyak, saya akan membeli Ferrari. Seperti itu. Dan sekali lagi, yang perlu diingat adalah pasangan pola kalimatnya. Ketika if clause-nya simple present tense, maka main clause-nya yaitu model atau will. Di sini contohnya pakai will, ditambah verb one. Okay, next, this is about type 2. Type 2 itu if clause-nya dia menggunakan simple past tense atau past tense ya. Contoh tadi seperti yang tadi di depan yaitu if I had a lot of money. Nah, past tense itu seperti yang kita ketahui dia ketika kalimat verbal menggunakan pola kalimat subject plus verb to. Jadi menggunakan verb 2 ya. I had di situ dia sebagai verb 2 dari have. Kemudian pasangannya main clause-nya itu model. Modelnya juga dalam bentuk past ya. Dia menggunakan would tapi plusnya itu verb one. Awas, ini harus diingat dan sering kali terkecoh ketika tipe 2 itu would-nya itu menggunakan verb 2 padahal tidak. Would-nya itu dia menggunakan verb one. Nah, jadi yang perlu diingat sekali lagi untuk type 2 itu pola kalimatnya if clause-nya menggunakan past tense, main clause-nya menggunakan model dalam bentuk past ditambah verb one. Oke, next type 3. Type 3 di sini dia if clause-nya menggunakan tenses past perfect tense di mana pola kalimatnya itu subject had plus verb 3. Nah, makanya yang tadi bingung kenapa head-nya ada 2. Oke, head-nya ada 2, tetapi dia posisi di dalam klausa tersebut itu berbeda. Head yang pertama dia sebagai kata kerja bantu dan head yang kedua dia sebagai verb 3. Ya, seperti itu. Dan pasangannya main clause-nya itu dia menggunakan would have plus verb 3. Nah, itu yang perlu diingat. Jadi sekali lagi untuk type 3 dia menggunakan if clause-nya past perfect tense dan main clause atau pasangannya menggunakan would have verb 3. Di sini saya menggunakan will, would, dan would have supaya mudah diingat saja ya. Nah, nanti bisa menggunakan yang lainnya modelnya, for example like can ya. Can berarti dia nanti type 2-nya menjadi could ya, type 3-nya menjadi could have seperti itu. So, for the conclusion, the pattern for if conditional for verbal sentence ya. Jadi kesimpulannya untuk pola kalimat dari kalimat pengandaian atau if conditional untuk kalimat verbal type 1 if clause-nya dia present tense, main clause-nya will verb 1. Type 2 if clause-nya past tense, main clause-nya would verb 1. Type 3 if clause-nya past perfect tense, main clause-nya would have verb 3. Okay, next, this is about if conditional in non-verbal sentence. Selanjutnya kita akan bahas tentang pola kalimat if conditional tapi dalam bentuk kalimat non-verbal ya, seperti ini. For the type 1, as you know, the function is the action is quite probable. Jadi fungsinya atau type 1 ini menunjukkan bahwa suatu kejadian ini masih ada kemungkinan terjadi seperti itu ya. Seperti biasa dalam satu kalimat ada dua klausa. Ya, klausa pertama if clause-nya dia menggunakan simple present tense ya. Di sini dia menggunakan simple present tense dalam bentuk non-verbal. Jadi dia menggunakan to be. Seperti contoh di atas yaitu if I'm rich, I will be happy.
Jika saya kaya, saya akan merasa bahagia. If clause-nya, dia menggunakan simple present tense, yaitu polanya subject, to be-nya is atau am atau are, karena dia simple present tense. Oke, ditambah adjective ya, dia karena contohnya rich, jadi dia ditambah adjective. Sebenarnya nggak harus adjective aja, boleh noun, boleh juga adverb, boleh ya, boleh kata benda, atau juga boleh kata keterangan. Oke, next, pasangannya, main clause-nya, dia menggunakan contoh will sebagai model, kemudian be. Ya, kenapa be? Karena setelah will itu, dia bukan verb, tapi dia adjective, contoh di sini, yaitu happy. So, karena tidak ada verb, karena dia menggunakan adjective, maka harus diberi to be. Dan to be-nya dalam main clause ini, to be dalam bentuk asli, yaitu be. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh dua klausa di mana dua-duanya adalah dia non-verbal. If clause-nya non-verbal, dan main clause-nya juga dia non-verbal. Oke, next, type 2. Type 2 di sini dia contohnya, if I were rich, I would be happy. Nah, jadi dari contoh type 1 kita ubah ke bentuk type 2 ya. If clause-nya dia menggunakan simple past tense. Di mana simple past tense itu sebenarnya dia polanya subject menggunakan to be dalam bentuk past, yaitu was atau were. Kemudian ditambah boleh adjective, boleh noun, boleh juga adverb. Nah, tapi khusus untuk if conditional, ini ada pengecualian ya. Jadi, khusus untuk if conditional ketika di pola kalimat tipe 2, simple past tense semuanya menggunakan to be, were. Termasuk untuk subjek I, she, he, it. Yang biasanya I, she, he, it, simple past tense biasa dia menggunakan to be, was ya. Tapi pengecualian hanya di if conditional tipe 2 yang bentuknya nonverbal, simple past tense-nya menggunakan to be, were untuk semua subjek ya. Dan lalu kemudian pasangannya di main clause-nya dia menggunakan would be happy ya. Would be ditambah adjective seperti itu. Oke, next type 3. Kemudian kita sekarang lanjut ke tipe 3 ya. Yang kita tahu tipe 3 dia if clause-nya menggunakan past perfect tense, tapi karena ini bentuknya non-verbal sentence, jadi dia menggunakan to be dalam bentuk been ya. Contohnya yaitu if I had been rich, I would have been happy. Seperti itu ya. Jadi if clause-nya dia menggunakan past perfect tense, karena non-verbal dia menggunakan been, jadi pola kalimatnya yaitu subject, had been, plus adjective. Nah, bisa ditambah, bisa adjective atau noun atau adverb boleh ya. Kemudian main clause-nya dia juga sama non-verbal. Di sini contohnya main clause-nya juga sama-sama non-verbal ya, yaitu I would have been happy. Sama setelah would have dia menggunakan to be-nya dalam bentuk been. Seperti itu ya. Kemudian ini contoh di sini happy dia menggunakan adjective. Tapi sebenarnya bisa pakai adjective, bisa pakai noun, bisa pakai adverb juga ya. Nah, tipe 3 ini sekali lagi dia menunjukkan the action didn't happen. Jadi kejadiannya benar-benar tidak terjadi. Okay, next let's see the pattern of type 1. There is a sample. If I am rich, I will be happy. Nah, jadi contoh di sini if clause-nya dia non-verbal dan main clause-nya juga non-verbal. Contohnya ya. Oke, if I'm rich itu adalah bagian if clause-nya. Oke, di sini pattern-nya ada if clause-nya dia present tense dan main clause-nya dia will be ditambah noun atau adjective atau adverb ya. Nah, contoh di sini if I am rich, I sebagai subjek, am sebagai to be, dan rich sebagai adjective. Dan pada bagian main clause-nya di sini ada I sebagai subjek, will sebagai will, and then
be kita tambahkan be, and then happy di sini sebagai adjective. Okay, and then you have to remember, jadi kita harus ingat lagi nih ya, bahwa to be, penggunaan to be ya, to be dalam bentuk present. I am, you are, we are, they are, he is, she is, and it is. Jadi harus ingat ya, itu to be dalam bentuk present. Okay, next, type 2. There is a sample. If I were rich, I would be happy. Jika saya dulu sudah kaya, saya akan merasa senang atau bahagia. Ya. Nah, jadi di sini there is if clause. If clause-nya menggunakan past tense dalam bentuk nonverbal. And then main clause-nya juga sama, menggunakan contoh nonverbal. Dia menggunakan would be and then plus noun or adjective or adverb. Dalam contoh berikut, if I were happy. Pada bagian if clause-nya, I sebagai subjek, were sebagai to be, dan rich sebagai adjective. Nah, kenapa di sini to be-nya menggunakan were? Karena ini adalah pengecualian. Pada bagian type 2, conditional if, di mana di bagian if clause-nya menggunakan past tense, ada pengecualian bahwa seluruh subjek menggunakan to be were. Jadi jangan heran, jadi jangan menganggap salah ketika kalian menemukan contoh kalimat seperti ini ya. Asal ada if-nya, if I were happy. Nah, padahal kan seharusnya I itu to be-nya was ya. Kalau dalam past tense seharusnya. Tapi dalam conditional if ini adalah pengecualian. And then lanjut kepada bagian main clause. Di situ ada contoh I would be happy. Di sini menggunakan would, kemudian be and happy sebagai adjective. Nah, jadi ini dia ya pengecualian to be yang digunakan dalam bentuk past tense, tentunya nonverbal. Dalam conditional if ini pengecualian. Semua subjeknya menggunakan to be were. Jadi seperti ini. I were, you were, we were, they were, he were, she were, dan it were. Next, type 3. There is a sample. If I had been rich, I would have been happy. Ya, jadi pada bagian if clause-nya ini adalah past perfect tense dengan pola kalimatnya I sebagai subjek, had been, kemudian ditambah rich sebagai adjective. Ya, kemudian pada bagian main clause-nya dia menggunakan would have ditambah been, kemudian ditambah happy sebagai adjective. Oke, jadi ini contoh dari type 3. Okay, so this is the conclusion. Jadi untuk conditional if, nonverbal, type 1, present tense. Present tense-nya, pattern-nya, subject, to be, ditambah noun atau adjective atau adverb. To be-nya menggunakan is atau am atau are sesuai dengan subjeknya. Kemudian untuk main clause-nya, dia menggunakan will ditambah be ditambah noun atau adjective atau adverb. Next, type 2. If clause-nya menggunakan tenses past tense, kemudian main clause-nya menggunakan would be ditambah noun atau adjective atau adverb. Di sini pola dari past tense-nya subject, to be, kemudian ditambah noun atau adjective atau adverb. Dan perlu diingat, pengecualian, semua to be-nya menggunakan were untuk semua subjek. And type 3, if clause-nya menggunakan past perfect tense, dengan pola kalimatnya, subjek, had been, ditambah noun atau adjective atau adverb. Dan pada bagian main clause-nya, menggunakan would have, been,
ditambah noun atau adjective atau adverb ya. Jadi ini adalah kesimpulan pola kalimat conditional if dalam bentuk non-verbal ya. Dan untuk main clause pun kedepannya bisa tidak hanya menggunakan will atau would have saja ya. Bisa menggunakan model can, kemudian could, dan juga could have ya, seperti itu. Okay, that's all for the content today. I hope it can be useful for you. Thank you very much for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I shine so bright, you might go blind, blind, blind. When I walk